Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa majjid wa 'azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kedepanan? Depan. Agak ke depan. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulam ma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi setengah siang ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kajian kitab Al-Fawaidul Mukhtarah Lisaliki Thoriqil Akhirah. Ini kemarin beberapa tahun yang lalu sudah kita baca, kemudian sempat vakum kurang lebih setengah tahun atau 7 bulan, dan alhamdulillah pada hari ini tanggal 15 Muharram 1445 Hijriah berketepatan dengan tanggal 2 Agustus 2023 kita mulai lagi dengan harapan agar kita semuanya, kendatipun kita telah menjadi asatidz, menjadi guru, tetapi kita tidak boleh putus dari bertambahnya ilmu. Karena Al-Quran sendiri sudah memberikan tuntunannya kepada kita dengan lantunan doa yang diilhamkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa qur rabbi zidni ilma. Wa qur rabbi zidni ilma. Itu artinya apa? Kanjeng Nabi saja dianjurkan untuk meminta tambahan ilmu. Itu sebabnya dalam hadis yang lain, Nabi pernah menyampaikan yang artinya apabila satu hari saja aku hidup tanpa tambahan ilmu, maka aku anggap di hari itu aku gagal di dalam menjalani kehidupan. Ini kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka ketika ada satu kalimat hikmah yang seringkali kita dengarkan dari para hufaz Al-Quran atau calon-calon hufaz Al-Quran, mereka memiliki mutu mulia, one day, one ayah. Kalau kita, one day, one ilmu. Satu hari harus minimal kita mendapatkan satu ilmu. Minimal, sebagaimana para hufaz mendapatkan atau menghafal satu ayat. Kenapa demikian? Karena ilmu itu barokai. Ketika kita mendapatkan satu ilmu, maka keberkahan di hari itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keberkahan inilah yang tentunya akan menjadikan nikmat-nikmat Allah akan melahirkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena sering kali saya sampaikan kepada para jamaah, pada para santri, kita ini Masya Allah, Tabarakallah, umat Nabi Muhammad SAW ini Masya Allah. Tidak ada hari, tidak ada waktu, tidak ada detik, bahkan tidak ada desahan nafas, kecuali kita dibersamai oleh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kata Al-Quran, kalau Anda mau menghitung-hitung nikmat Allah, tentu Anda tidak akan pernah bisa menghitungnya. Saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tetapi pertanyaannya adalah, adakah nikmat-nikmat itu sudah melahirkan keberkahan? Apakah nikmat-nikmat yang sudah diberikan atau yang akan diberikan oleh Allah itu dapat mendatangkan rahmat? Nah, ini pertanyaan. Jawabannya kembali kepada kita. Nikmat itu akan kita kemas, kita bungkus dengan rahmat atau tidak? Nah, salah satu jawabannya, ketika kita ingin rahmat itu
membungkus nikmat kita dibungkus oleh rahmat, maka sertakan ilmu-ilmu di dalam nikmat tersebut. Jadi jangan sampai kita ini hidup tanpa ilmu. Jangan sampai kita menjalani proses kehidupan dari detik ke detik yang lain, dari waktu ke waktu yang lain, lepas kontrol ilmu. Karena ilmu itulah yang akan membawa keberkahan. Itu sebabnya coba kita lihat di dalam kitab-kitab para ulama. Salah satu contohnya kitab Al-Fawaidul Mukhtaro'in. Ini yang dibahas pertama kali adalah ilmu. Ya nanti ke depannya akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita. Sholat, puasa, haji, kesungguhan, sabar, tawakal, dan seterusnya. Tetapi yang pertama kali disampaikan di sini adalah tentang masalah ilmu. Bagaimana para pendahulu-pendahulu kita ini terhadap ilmu, sungguh Masya Allah. Mereka benar-benar mengedepankan dari segala kebutuhan yang mereka butuhkan. Mereka berupaya di sela-sela kesibukannya, di sela-sela rutinitas kesehariannya, masih menyempatkan untuk mencari ilmu. Nah ini kan, kenapa mereka melakukan hal itu? Karena mereka tahu bahwa nikmat-nikmat Allah yang telah sampai kepada kita atau yang akan sampai kepada kita, itu tidak akan mendatangkan rahmat, tidak akan diberkahi oleh Allah, kecuali di dalamnya disertakan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab ini. Terlebih dahulu kita baca suratul Fatihah. Kita haturkan pahalanya kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga, para sesepuh, orang tua kita, kemudian para guru-guru kita, wabil khusus guru kita bersama, Profesor Dr. Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, kemudian muassis hadhil madrasah, muassis hadhil muassasah, pendiri, pemilik daripada yayasan dan lembaga ini, Hadratus Syekh Ali bin Muhammad Ar-Rahbini. Mudah-mudahan dengan berkah beliau-beliau kita mendapatkan keberkahan hidup, mendapatkan kemanfaatan ilmu, mendapatkan kebaikan di dalam rezeki, keluarga, anak cucu, dan semua kebaikan-kebaikan yang akan diberikan oleh Allah ala hadhihin niyah. Dan khususnya pengarang daripada kitab ini, mudah-mudahan dengan berkah beliau kita senantiasa mendapatkan lipatan-lipatan kebaikan dan keberkahan dari Allah. Amin. Ala hadhihin niyah wa ala kunniyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi hurmatil Fatihah. Kita buka halaman 26. Nomor 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil lil imam sahib lil syekh wal ustad di sahib hadzal kitab hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala qutbul irsyad al haddad. Qutbul irsyadil haddad talabna minal kulli hatta saral kullu yatlubu minna. Qala qutbul irsyad al-haddad. Qala ngendika. Ya, berkata qutbul irsyad. Seorang kutubnya al-irsyad, pemberi petunjuk. Al-haddad, yang bermarga al-haddad. Yang dimaksud di sini adalah Al-Habib As-Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang memiliki karya-karya banyak. Salah satu di antaranya kitab Risalatul Mu'awanah, kitab yang seringkali dan saat ini kita baca di Mabes Masjid Besar Gondang Legi setiap malam Sabtu ba'dal maghrib. Juga
pemilik karya kitab Nasaihud Diniyah yang juga kita baca setiap malam Senin di Masjid Al-Hidayah, Sukun, Kota Malang. Beliau adalah Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad. Satu kali beliau menyatakan, "Talabna minal kul hatta sorol kul yatlubu minna." Talabna ngamri sopo ingsun minal kul saking sekabiani hatta soro sehingga soro dadi alkul apa sekabiani yatlubu iku jaluk ngalap minna saking ingsun. Apa yang dimaksud dengan ini semua? Ini menggambarkan tentang ghirah, menggambarkan tentang semangat dari para tokoh-tokoh umat, tokoh-tokoh yang menjadi wakil-wakil penerus-penerus dakwah Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, "Tolabna minal kul." Kami mencari berkah. Tolabna di sini tolabnal barokatah. Itu maksudnya. Kami mencari berkah. Minal kul dari semuanya. Dari orang-orang soleh, dari orang-orang yang berilmu, dari orang-orang yang tampak kebaikannya. Kami mengharap kebaikan dari mereka. Kami mengharap keberkahan-keberkahan dari mereka. Mengharap kebaikan, mengharap keberkahan dari orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, itu adalah termasuk amal-amal yang terpuji. Kenapa demikian? Karena kita ini secara sunnatullah, secara takdir Allah, yang sudah ditentukan oleh Allah, kita ini sulit untuk langsung meraih kebaikan dari Allah. Sulit kita itu dekat dengan Allah tanpa berperantara dengan orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Ada seorang wali min auliyaillah mengatakan, kun ma'allah fa illam tastati fakun ma'aman ma'allah. Kun ma'allah. Yang artinya kun ma'allah, jadilah kamu beserta Allah. Lek iso kon sing cedek mbek Gusti Allah. Sing cedek. Orang kalau sudah dekat dengan Allah, hidupnya pasti makmur. Orang yang sudah dekat dengan Allah, hidupnya pasti tenang.
Orang yang sudah dekat dengan Allah, hidupnya pasti tentram. Meskipun secara lahiriah Anda melihat dia penuh dengan kekurangan. Ada orang gak duwe. Mungkin pekerjaannya menurut Anda sampean lek kate kerja model kaya iku sampean izin. Tapi bagi dia itu adalah kebaikan yang luar biasa. Tapi bagi dia tidak mau ditukar dengan apapun yang ada di dunia ini. Contoh misal, ada orang tukang becak, abang becak. Sampean becak kan gak kira gelem. Isin aku becak. Atau jadi kuli panggul lah. Ya, dari truk dibawa ke toko. Ya, kuli panggul. Kira-kira jadi kuli panggul halal apa haram? Halal? Halal. Tapi kan tidak semua orang mau melakukan itu karena menurut kita asor, kurang pantas. Izin aku lek nyambut gawe model kayak ngono. Tapi jangan salah, ada beberapa orang, ada beberapa umat Nabi Muhammad yang sangat menikmati pekerjaan itu. Saumpama mbek sampean dikongkon leren. Mbak zaman leren ya. Tak dadekno admin komputerku. Gak kira gelem. Mboten. Gajine gede loh, daripada sampean angkut-angkut kayak gini. Mboten. Kula seneng kan ngeten. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan keberkahan, rahmat dari pekerjaan itu. Nyaman. Kula ngeten niku seneng kula. Lek dalu kula cepat kesel. Kula ngangkut-ngangkut ngeten ku mantun isak pun tilem kula. Lah engko lek wis isak turu, mosok kate subuh tangi. Paling mboten jam 3 jam 2 wis mari isak. Sampeyan sing gak iso tahajud iku kepalane turune kebengen. Turune jam 11, setengah 12. HP-nya masih online. Setengah 1 online. Terus katanya njaluk sholat tahajud jam 3:30. Katut subuhne. Tapi lek kita mau tidur tidak jauh-jauh dari Isya, jam 2 ngono wis tuwuk turun. Nah, kuli panggul itu tadi seperti itu. Capek, tidur, 12:30 bangun. Mandi, sholat tahajud, gelar sejadah. Sampai subuh. Iso nangis, iso istighfar, iso njaluk sembarang nang Gusti Allah. Ini orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Kun ma'allah. Orang yang sudah bisa dekat dengan Allah. Lah kalau kita ya wis kula sampean lak wis iso ngukur ta ibadah dhewe. Tahajud sepisan dalam 1 pekan, enggak tahajud 2 bulan. Ya kan? Maca Quran iso setiap Jumat bisa, tapi nutup Qur'annya 1 bulan. Bisa baca Quran, tapi istiqomah tidak bisa. Padahal orang-orang yang sudah dekat dengan Allah sudah disampaikan oleh Al-Quran, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang yang sudah dekat dengan Allah itu tandanya la khaufun alaihim, tidak pernah khawatir terhadap kondisi masa depan. Kita aja yang khawatir. Kok sekarang tahun 2023, tahun 2029 wayahe kawin, aku gak duwe apa-apa jan. Lah iki ya apa engko? 5 tahun yang akan datang dipikir saiki. Wedi sing kate menjalani hidup yang akan datang. Bagi para wali Allah tidak ada itu. Kamus yang seperti itu tidak ada. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak pernah bersedih. Kun ma Allah. Lek iso sampean ku cedhok ambek Gusti Allah cek gak susah. Sampean cek gak sumpek. Sing cedhok ambek Gusti Allah.
Tapi kalau tidak bisa, fa illam yastati fakun ma'aman ma'allah. Lek sampean ora iso cedhek mek Gusti Allah, cedhek nang wong saleh. Dekatlah dengan orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Apa sebabnya? Katut barokah. Itu sebabnya dalam tembang Wali Songo kan sampun wonten kalimat gubahan syair wong kang soleh kumpulono. Jadi kata istilah wong kang soleh kumpulono itu bukan tanpa makna. Bukan tidak memiliki efek apa-apa. Kita disuruh kumpul sama orang soleh karena ada efek. Loh, efeknya kumpul mbek wong soleh itu macam-macam. Sampai dalam kitab ini insya Allah nanti di belakang atau dalam kitab yang lain, sampai mandeng wong soleh tok, mandeng tuh loh, tatapan mata, nadratul alim, delok wong sing berilmu, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lihat saja. Itu kata Nabi lebih baik daripada Anda sholat tahajud malam sama puasa di pagi hari. Apa ini sebabnya? Efeknya. Jadi lek kumpul mbek wong soleh itu paling tidak kula kalian sampean oleh barokai polane didelok karo wong soleh sampean iso ndelok wong soleh. Ini lihat. Mendengarkan cerita orang soleh. Begitu juga. Zikrus sholihin hayatun lil qalbi. Ketika kita menyebut-nyebut nama orang-orang baik, kisah-kisah orang baik, itu bisa menyebabkan hati kita hidup. Sampai dalam riwayat yang lain, Sayyidina Nu'man yang nama masyhurnya adalah Sayyidina Abu Hanifah. Sayyidina Abu Hanifah atau Imam Abu Hanifah. Imam pertama dalam Islam. Imam madhab pertama dalam Islam. Beliau mengatakan, hikayatus sholihin ya, anfa'u indi minal fikhi. Hikayatus sholihin anfa'u indi minal fikhi. Mendengarkan ini nggak kumpul sama orang-orang soleh ini, mendengarkan saja. Hikayatus sholihin, mendengarkan kisah-kisah orang baik, kisah orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Apa manfaatnya? Anfa'u indi. Itu lebih bermanfaat kepada hatiku, kepada aku, daripada saya mutola'ah kitab fikih. Aku ndelok kitab fikih, maca mutola'ah oleh ilmu. Tapi aku mendengarkan orang-orang berbicara tentang orang-orang soleh, langsung nang ati. Ibnul Arabi pernah mengatakan, idza dzukirta rajulun shalih. Ketika Anda wa anta lam tu'athir bihi fa anta rajulun su. Ketika Anda disebut orang-orang soleh, saya cerita tentang Syekh Abdul Qadir Jilani, saya cerita tentang Syed Muhammad bin Al-Maliki misalnya, saya cerita tentang Syekh Ali bin Muhammad Arifin, saya cerita saja kepada Anda. Walam tu'athir ala qalbika bihi. Sementara hati Anda tidak terpengaruh. Gak iso cerita boy dari sana. Apa kata Ibnu Arabi? Fa anta rajulun su. Anda itu orang buruk. Hatimu buruk. Gak iso mengambil manfaat daripada itu.
Maka daripada itu, kalau kita kolerasikan dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Qutbul Irsyad Al-Haddad di sini, beliau sampai melalang ke Buana, melalang kemana-mana ke negara-negara yang lain, tolabna minal kul. Saya cari keberkahan dari orang-orang, semua orang soleh. Saya dengar di situ ada orang besar, orang alim, datang. Di situ ada orang yang katanya takwa, saya datang. Hatta sorol kul yatlubu minna. Sampai semuanya itu meminta berkah kepada kami. Lalu aku soleh, keberkahan dari mereka-mereka, maka generasi selanjutnya yang meminta berkah kepada kami. Itu maksudnya. Jadi inti daripada bahasan kita pada siang hari ini, kita jangan menutup untuk menerima kebaikan dan mencari kebaikan dari orang lain. Lebih-lebih dari orang-orang yang soleh. Lebih-lebih dari orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Yang sudah dekat dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.